Malaysia ngamuk ditipu India supaya beli HAL Tejas, maunya jet tempur seperti milik Indonesia. Dikutip dari zonajakarta.com, untuk anggaran pertahanan yang cekak seperti Malaysia bisa membeli jet tempur seperti HAL Tejas sudah untung. Anggaran pertahanan Malaysia memang cekak, mengincar HAL Tejas dan JF-17 Thunder merupakan pilihan logis saat ini. Jangan tiru-tiru Indonesia yang boros membeli Rafale dan F-15 Eagle II meski bingung nanti bayarnya bagaimana, cukup Malaysia dengan HAL Tejas itu sudah di jalur yang benar. Memang terdengar nyelekit sih, tapi negara dengan anggaran pertahanan cekak seharusnya tak usah banyak tingkah ngarep alutsista premium. Sudah benar ada India dan China yang menyediakan alutsista murah meriah sebagai solusinya. Pakistan misalnya, mereka sadar diri jika anggaran pertahanannya tak sebesar India, maka dari itu Pakistan membeli alutsista buatan China. Dan China memberikan Pakistan kemudahan mendapatkan alutsista buatannya, yakni dengan kredit lunak cicilan bunga sebesar 0,0 sekian persen. Hingga pembelian cash cuma memang harga alutsistanya murah meski unit yang didapat sedikit. Pakistan lantas membeli kapal perang yakni fregat Jiangkai 2 kelas dari China. Pembelian fregat ini sengaja dilakukan Pakistan lantaran India kedatangan korvet Milgem buatan Turki. Pakistan lantas panas mendengar hal ini, di mana mereka memutuskan membeli kapal fregat dari China. Galangan kapal Hudong Zonghua Shipyard China, pada tanggal 10 November tahun 2021 lalu, menyerahkan satu unit fregat pesanan Pakistan yaitu fregat PNS Tugril. Ini adalah yang pertama dari 4 fregat yang dilakukan oleh China, di mana kesepakatan ditandatangani antara kedua sekutu pada tahun 2017 lalu. Kapal perang modern 054AP, bernama PNS Tugril oleh Pakistan, telah dikembangkan oleh Hudong Zonghua Shipyard milik negara China, tulis laporan Eurasian Times. Adapun harga per unit dari fregat Jiangkai 2 kelas paket komplit berkisar di angka 348 juta dolar Amerika. Bandingkan dengan fregat kelas frame pesanan Indonesia yang mencapai 598 juta euro per unit, namun belum dilengkapi paket senjata. Kepala Angkatan Laut Pakistan Laksamana Amjad Khan Niasi menjelaskan, bila negaranya membutuhkan fregat buatan China ini untuk mengamankan garis komunikasi laut internasional di negaranya, akibat permusuhan Amerika dan Iran bisa mengganggu stabilitas negaranya. Di sisi barat kami, kebuntuan Amerika-Iran telah terombang-ambing, menimbulkan risiko bagi kapal-kapal yang berlayar di sepanjang garis komunikasi laut internasional. Konflik yang sedang berlangsung di Yaman dan Suriah juga berdampak pada keamanan maritim regional, terang Amjad. Tapi seperti yang sudah dijelaskan, barang murah pastilah banyak gangguan pada umumnya. Belum ada setahun PNS Tugril dikabarkan mengalami masalah. Pengamat militer Valerio Febri dari Geopolitika menjelaskan, jika sensor dari PNS Tugril kini telah rusak, sehingga kapal perang itu tak bisa mengunci sasaran, dan ini merupakan sebuah kerusakan yang fatal. Kapal perang tidak efektif mencapai target karena sistem rudal onboard mereka tidak dapat mengunci target. 2 sensor pengawasan udara dan permukaan penting kapal juga rusak, ungkapnya. Selain itu, mesin PNS Tugril juga bermasalah, membuatnya tak bisa bermanuver. Degradasi tingkat tinggi terlihat di bak mesin dan liner mesin, yang merusak bahan kimia pendingin di kapal. Degradasi oli pelumas dan kerusakan isolator getaran adalah beberapa kesalahan lain pada mesin. Mimpi buruk kepada perwira Angkatan Laut dan orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga mereka tetap mengapung di perairan yang bergejolak di Laut Arab dan Samudra Hindia, ungkap Febri. Kemudian Pakistan juga membeli jet tempur J-10 dari China. Ketika F-16 dilantik 40 tahun yang lalu, seluruh bangsa bergembira, dan sekarang saatnya telah tiba lagi ketika Pakistan memperkuat dirinya sendiri. Namun sayangnya, upaya sedang dilakukan untuk menciptakan ketidakseimbangan di kawasan itu dan untuk mengatasi ini, penambahan besar J-10 telah dilakukan hari ini untuk sistem pertahanan kita, tulis Eurasian Times melaporkan pernyataan Kementerian Pertahanan Pakistan. China memang tengah memasarkan alutsistanya,
dan tak ketinggalan Indonesia juga ditawari membeli J-10 China. Indonesia ditawari 6 unit J-10 paket komplit seharga 1 unit Rafale. Perlu Anda ketahui, 36 unit Rafale yang dibeli India sebelumnya menelan biaya sebesar 8,7 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 240 juta dolar Amerika per unit. Sebaliknya, harga satuan J-10 yang dibeli Pakistan Railway kali ini hanya 400 miliar dolar Amerika, yang berarti satu Rafale sebenarnya bernilai 6 jet tempur J-10 China. Dan dari segi performa, kedua pesawat itu memiliki kekuatan masing-masing, sedangkan J-10 umumnya tidak kalah dengan Rafale, jelas media China Sohu.com. Tapi Indonesia ogah membeli J-10 karena dianggap tak mumpuni. Ambil contoh jika Indonesia mengimpor jet tempur J-10, tampaknya juga bisa bersaing dengan jet tempur F-15 dan jet tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Singapura. Namun pondasi pesawat tempur berukuran sedang J-10 ini dikutuk Indonesia hanya bisa menggunakannya untuk pertahanan bukan menyerang, lapor Sohu.com. Sedangkan Malaysia ditawari China JF-17 Thunder. JF-17 Thunder ini akan bersaing dengan jet tempur lain macam HAL Tejas dan MiG-35 supaya dibeli oleh Malaysia. Akan tetapi Malaysia malah mengincar jet tempur yang namanya tak dikenali yakni Hongdu L-15. Hongdu L-15 merupakan jet tempur ringan latih buatan Hongdu Aviation Industry Group China. Di Angkatan Udara China, ia cuma dijadikan jet latih tanpa adanya sorti misi tempur. Persaingan jet tempur India dan China amat kerasa di tender proyek pengadaan jet tempur Malaysia. India paling getol menyodorkan HAL Tejas kepada Malaysia supaya jet tempur buatannya perdana ekspor. Namun baru-baru ini Malaysia ngamuk merasa ditipu India supaya HAL Tejas terjual. Media Malaysia Defense Security Asia menuding India menipu, dengan memberikan kabar palsu bahwa harga FA-50 buatan Korea Selatan melonjak naik. Dalam beberapa waktu terakhir, media India telah mempermainkan isu harga terlalu tinggi untuk 18 unit pesawat FA-50, menyebabkan negosiasi antara Kementerian Keuangan Malaysia dan Korea Aerospace Industries atau KAI, harus menghadapi kebuntuan dengan cara yang sulit, jelas Defense Security Asia. Malaysia memang ingin membeli 18 unit FA-50 Korsel. Akan tetapi India mendorong HAL Tejas saja yang harusnya dibeli Malaysia. Toh India juga sudah mau melakukan imbal dagang dengan Malaysia untuk pembayaran 18 unit Tejas. Media India mengklaim bahwa karena tingginya harga 18 FA-50 yang Rm4,2 miliar, menyebabkan pesawat Tejas yang diproduksi oleh Hindustan Aeronautics Ltd atau HAL, kembali di depan persaingan atas FA-50. Ketika tidak dapat menerima pernyataan bahwa Tejas akan ditolak oleh Malaysia, media India mulai mengeluarkan pernyataan palsu dalam upaya untuk menyesatkan pembaca, agar tidak mempercayai laporan media, bahwa pesawat FA-50 akan dipilih oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau RMAF. Media India itu mengatakan, bahwa HAL menawarkan 18 pesawat Tejas ke Malaysia dengan harga Rm3,75 miliar, jelasnya. Malaysia ingin FA-50 karena Indonesia juga memiliki jet tempur serupa yakni T-50I. Ingat, berkat Indonesia, varian T-50 dan FA-50 buatan Korsel laku dijual. Pesawat FA-50 Block 20 yang bakal dimiliki oleh Malaysia dan Polandia, itu akan dilengkapi dengan radar AESA terkini, jelasnya. Namun perlu Malaysia ingat, bahwa harga FA-50 mahal, dan biasanya akuisisi negeri jiran soal alutsista cuma cakap kosong saja, dan saat ini benar pesawat HAL Tejas India PD akan laku dibeli di sana lantaran harganya murah.